Kenapa mereka merasa bahagia ketika turun ayat-ayat Al-Quran? Ayyukum zadatu hadhihi imana. Kalau turun ayat ditanya, siapa yang tambah iman dengan ayat ini? Orang beriman, kami bertambah iman dengan semakin banyak turun ayat-ayat Al-Quran. Jadi para sahabat dahulu mereka benar-benar menanti turunnya ayat. Kalau datang ayat mereka bertambah iman. Datang ayat mereka semakin apa? Bahagia. Mereka benar-benar mengetahui tentang agungnya Al-Quran sehingga mereka benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran karena Al-Quran benar-benar sebab kebahagiaan. Itu yang hilang dari kita. Kita menganggap Al-Quran ya sekedar kitab suci, tapi kita tidak mengaungkannya sebagaimana mestinya. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebab kebahagiaan kita. Saya sering bilang bahagia itu mudah. Bangun sebelum subuh, solat malam, bacaan Quran dalam solat malam, pasti bahagia, nggak mungkin nggak. Kalau nggak bisa solat malam karena nggak punya hafalan, ya udah baca Quran aja, nggak harus solat malam. Bangun tidur baca Quran, sampai ngantuk lagi tidur lagi nggak ada masalah. Tapi pasti apa? Bahagia. Apalagi kalau ternyata dibaca sambil berusaha cari maknanya. Ya para hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ini firman-Nya, bukan firman sembarang orang. Allah turunkan surat-surat melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita. Apa kita tidak penasaran pengen tahu apa maksud Tuhan menurunkan ayat-ayat ini? Untuk agar kita kebahagiaan. Tuhan bilang ini Tuhan, ini adalah kitab kebahagiaan. Kita pengen tahu bahagia bagaimana? Kita belajar. Kalau ada kira-kira gampangannya, kalau ada raja kirim surat sama kita pengen tahu nggak? Pengen lah, ini apa maksudnya raja ini? Suraja, walillahil matsalul a'la, apalagi bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi, bagaimana lagi yang kirim surat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang langsung berdampak dari Al-Qur'an dalam kehidupan ini adalah kita akan langsung bahagia. Kita akan langsung apa? Bahagia. Kebahagiaan dari mana? Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Tiba-tiba Allah kasih bahagia gitu aja. Allah kasih bahagia. Kenapa? Karena bahagia tempatnya di mana? Di qalb, di hati. Di kalbu kita. Yang menguasai hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kalau Allah ingin luruskan jadi lurus. Kalau Allah ingin menyimpang jadi menyimpang. Ya. Allah mengatakan Allah adalah adhaka wa abaka. Allah yang bikin menangis, Allah yang bikin tertawa. Allah yang bikin bahagia, Allah yang bikin sengsara. Yang menguasai hati kita bukan kita. Kita tidak bisa kontrol hati kita. Kita ini lemah. Oleh karenanya, serahkan kebahagiaan kita kepada sang penguasa hati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ibu-ibu kalau ada masalah rumah tangga, baca Quran. Bangun malam. Lawan tuh rasa kantuk. Baca Quran. Ibu lagi pingin beli sesuatu, suami nggak punya duit, sedih, baca Quran. Baca Quran, Allah akan kasih qanaah. Baca tentang neraka, surga, nggak jadi beli. Quran itu obat. Benar, Quran itu. Cuma kita jauh dari Al-Quran itu masalahnya. Mereka katakan bagaimana sih interaksi kita, interaksi salaf dengan Al-Quran seperti interaksi kita dengan HP. Kalau kita nggak buka HP rasanya hampa hidup ini. Pada situlah sebab kesengsaraan. Kalau kita buka HP yang kita konten agama sih nggak banyak. Yang kita lihat konten apa? Konten duniawi. Konten inilah, kriminal lah, konten apa kayak. Sampai urusan ijazah saja nggak selesai. Habis waktu kita ngurusin ijazah orang. Benar atau tidak? Benar ya. Cuma kalau waktunya kita baik untuk baca Quran. Untuk memahami apa sih maksud ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila sampai terakhir. Apa maksud surat ini? Surat ini maksudnya ceritanya bagaimana kok turun sama Nabi. Nabi lagi ngapain turun surat ini? Terus apa isinya? Terus apa praktek Nabi, aplikasi Nabi dalam surat ini? Oh, situ bahagia luar biasa. Cuma kita nggak lakukan. Itu masalahnya. Kita nggak lakukan. Jadi kalau tanya apa merubah kehidupan? Jelas merubah kehidupan. Cuma kita tidak membacanya, tidak mentadaburinya. Tapi ini salah satu, maksudnya secara umum bahwasanya Al-Quran itu mendatangkan kebahagiaan.
Yang kedua, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bosnya Al-Qur'an menjadikan kita bersabar dalam hidup ini. Kita ini hidup diuji, darul ibtila. Dan semakin beriman semakin diuji. Benar. Makanya semakin beriman semakin banyak ujian. Semakin banyak ujian. Cuma ada yang baru diuji sedikit merasa ujiannya besar. Ada orang diuji banyak dia diam-diam aja. Ada orang diuji sedikit langsung bikin status, kan ada. Bikin status atau rubah status. Tahu-tahu bikin status gambar jantung terbelah dua. Ada apa Jadi ada orang mau jantung terbelah 3, terbelah 4, dia cuek aja. Dia sabar. Jadi sungguhnya di banyak orang-orang yang mereka jauh lebih beriman daripada kita dan mereka ujiannya lebih besar, cuma mereka diam. Mereka diam. Tidak seperti mungkin sebagian kita baru sedikit ujian sudah ngeluh sana curhat sini, ketemu orang nangis sana nangis sini. Tapi hidup ini pasti ujian. Tidak ada yang diuji. Dan semakin beriman semakin pasti diuji. Dan sebagaimana Rasulullah bersabda, asyadun nasi balan al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak ujian adalah para orang saleh, para nabi, kemudian orang saleh, kemudian selanjutnya dan selanjutnya yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji dengan kadar apa? Keimanannya. Dan itulah yang dialami oleh para nabi. Saya bayangkan Nabi Nuh, ujiannya luar biasa. Dia Rasul pertama, istrinya kafir. Kira-kira enak enggak punya istri kafir? Luar biasa. Ceramah sana, Nuh, ceramah mulu istrimu ente enggak beres. Kira-kira gitu. Kalau anak buahnya umat dunia adalah jamaah pasti digituin, Nuh. Kamu ceramah mulu, istrimu aja enggak beres. Gimana berat? Anaknya juga kafir. Bayangkan. Dan itu Nuh alami berat ratusan tahun. Anaknya panjang umur. Bagaimana seorang seorang lelaki menghadapi istri kafirah. Ada anaknya kafir, buah hatinya. Dan itu mungkin paling tidak berpuluh-puluh tahun. Kalau mungkin ratusan tahun. Sampai di detik-detik terakhir Nuh alaihissalam masih merayu anaknya agar masuk Islam. Dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Sudah ombak besar. Nuh bilang, dia bilang, hey kafir. Makanya Abi kasih tahu enggak mau dengar, enggak. Dia bilang, ya bunayya wahai putraku, ayo naik dulu. Wala takum ma'al kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Ayo naik. Yang penting kau naik dulu, nanti kita diskusi. Anaknya langsung ngeyel, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak. Saya akan sampai puncak gunung yang selamatkan aku dari apa? Dari ombak ini. Qala la asimal yauma min amrillah illa ma rahim. Enggak ada yang selamat kata Nuh. Masih mau dibilang tahu-tahu hala bainahumal mauju fakana minal mugraqin. Tahu-tahu ada ombak, anaknya tenggelam. Nuh sedih luar biasa. Sampai saking sedihnya dia minta sama Allah. Ya inna wa'dakal haq. Inna bani min ahli. Ya Allah, ini dari keluargaku. Dia masih pingin ada kebaikan buat anaknya setelah anaknya mati kafir. Saking sayangnya kepada anaknya. Allah tegur. Ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Dia telah melakukan kekafiran. Maka jangan kau doa kepada aku yang kau tidak minta sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku nasihati engkau jangan sampai kau menjadi orang yang jahil wahai Nuh. Subhanallah. Kenapa Nabi Nuh sampai seperti itu? Karena dia sayang sama apa? Anaknya. Maksudnya ujian luar biasa. Terus menghadapi kaum yang ratusan tahun. Sampai Nuh dihina-hina. Kakek, anak, cicit, buyut, cacat, bebet, apa semua. Kumpul semua. Setiap keturunan datang untuk menghina Nabi Nuh. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu min. Kata setiap ada sekelompok orang lewat Nabi Nuh diejek. Maksudnya kita kalau baca kisah Nabi Nuh alaihissalam, subhanallah, diuji dengan kita yang ujian tidak ada apa-apanya. Makanya Allah turunkan kisah Nabi Nuh ketika Nabi masih di Mekah. Kisah surat Hud tentang kisah Nabi Nuh, kemudian juga surat Nuh itu namanya surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang turun ketika Nabi masih di Mekah. Sudah belajar belum? Yang benar.
Turun ketika Nabi masih di Mekah. Dan ketika Nabi masih di Mekah, Nabi masih dihina-hina, para sahabat banyak yang dibunuh, disiksa. Tapi Allah suruh bersabar. Ketika Allah sebutkan tentang surat kisah Nabi Nuh yang begitu, bagaimana sabarnya Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun, dihina-hina. Ya, sampai dirajam oleh kaumnya. Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ma kunta tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Inilah berita gaib yang kami bacakan kepada engkau. Itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kau tidak tahu sebelum tentang kisah ini. Dan kaummu juga tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh. Cuma ini masa lalu yang saya ceritakan kepadamu. Buat apa? Fasbir, sabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dalam hidup ini diuji, kita baca kisah-kisah, subhanallah, kita ini enggak ada apa-apanya. Apalagi kalau ibu baca kisah Nabi Yusuf, aduh, kisahnya luar biasa. Tapi akhirnya happy ending. Sehingga kalau kita baca kisah seperti itu membuat kita tegar. Buat kita tegar, karena kita enggak bisa sabar kecuali Allah yang bikin sabar. Allah berkata, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, kau tidak bisa sabar kecuali Allah yang kasih apa? Sabar. Bagaimana Nabi Yusuf bisa husnudzon kepada Allah puluhan tahun? Itu yang saya enggak habis pikir. Dia kan diuji puluhan tahun. Minimal pendapat mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Sejak dipisah dari ayahnya sampai ketemu lagi setelah jadi bangsawan, ada khilaf. Ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 80 tahun. Dan selama itu dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Ini tidak tahu bagaimana dia dicemburui oleh kakak-kakaknya, bagaimana dia dipisahkan dari ayahnya, bagaimana dimasukkan dalam sumur, dijual jadi budak. Kemudian kerja tanpa gaji karena seorang budak, kemudian dituduh mau berzina, di penjara. Semua itu dia lewati dengan husnudzon. Ini menakjubkan. Makanya ketika akhirnya dia jadi bangsawan, terus dia bongkar katur di depan kakak-kakaknya, mereka berkata, "A innaka la anta Yusuf." Ketika Yusuf membuka menunjukkan mengatakan, "Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun." Kalian masih ingat enggak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin ketika kalian masih jahil? Mereka lihat lagi, Yusuf. Karena Yusuf sudah mungkin jambang, dulu kan masih kecil waktu diambil, dibuang, sudah pakai mahkota. Mungkin Yusuf lepas mahkotanya. Mereka, "Innaka la anta Yusuf." Kau si Yusuf ya? Kata Yusuf, "Ana Yusuf wa hadha akhi." Saya Yusuf, ini saudara saya Binyamin. "Qad manallahu alaina." Sungguh Allah telah beri anugerah kepada kami. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang ihsan. Subhanallah. Berarti selama itu Nabi Yusuf selalu sabar dan bertakwa. Setiap musibah yang dia alami, setiap ujian yang dia alami, dia selalu bersabar dan bertakwa. Dan selalu husnudzon, padahal jawabannya mati puluhan tahun berikutnya. Happy endingnya ternyata setelah puluhan tahun. Tapi selama itu dia tidak, sama sekali tidak pernah suudzon sama Allah. Itu yang saya takjub, ini kok bisa ini ada orang seperti ini. Kita aja baru diuji sedikit, nggak ada solusi sudah, aduh ini apa ini Allah, sudah suudzon, kenapa Allah giniin saya, kenapa? Saya sudah rajin baca Quran kok belum ada solusinya. Ya sering baca Quran tapi masih ngomel sama suami, gimana ada solusinya? Kita, apa yang sudah kita lakukan sehingga kita, Yusuf aja yang seperti itu. Dia uji sampai puluhan tahun dan dia selama itu dia husnudzon. Nabi Yakub alaihissalam, kata Al-Qurtubi rahimahullah, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zaman itu. Dia diuji dengan terpisah dari apa? Anak-anaknya. Bahkan di puncak-puncak kesulitan ketika Yusuf tidak tahu kemana, Binyamin dituduh mencuri sehingga dipenjara, terus kakak mereka tidak kembali. Di puncak-puncak kesulitan justru Yakub alaihissalam semakin husnudzon. Dia mengatakan, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Ketika dikabarkan, wahai ayahanda, kakak paling tua enggak mau kembali. Yusuf entah kemana, Binyamin di penjara. Ketika tiga anaknya tidak mau pulang. Dan ini puncak penderitaan Nabi Yakub sampai dia buta. Wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim, dia buta saking sedihnya.
Namun di saat itu dia tetap husnudzon, dia berkata, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Insyaallah Allah akan datangkan mereka, kembalikan mereka kepada aku seluruhnya. Innahu huwal alimul hakim. Karena Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Subhanallah. Dia tahu apa yang Allah lakukan kepada dia dengan ilmu Allah. Dia tahu apa yang Allah takdirkan pada dia di atas hikmah dan kebijakan yang Allah tahu. Yang dia tidak tahu. Tapi dia tahu apa? Husnudzan. Nah, kita kalau baca kisah-kisah seperti ini, kita lebih mudah untuk bersabar. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau siapa yang sedih, baca surat Yusuf dengan tadabbur, pasti sedihnya berkurang, pasti. Karena apa yang dialami tidak ada apa-apanya dengan kisah Nabi Yusuf. Maka inilah interaksi Al-Quran kita baca. Makanya Al-Quran itu sering kisah-kisah para nabi diulang-ulang. Ustaz, kok kisahnya diulang-ulang? Nabi Musa kisah, surat ini cerita, tambah lagi, ulangi lagi. Kenapa nggak langsung satu episode selesai? Karena memang Al-Quran itu memang diulang-ulang. Dan setiap kita baca perlu ada, tapi setiap surat itu, si kisah itu beda-beda. Ada tambahan makna yang tidak disebutkan di surat yang lain. Itu di antara menakjubkannya Al-Quran. Kisah Nabi Musa disebutkan dalam banyak surat. Tapi kalau kita baca tafsir, itu setiap surat beda-beda. Ada beda-beda tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain. Dan ini Al-Quran diulang-ulang. Makanya takwa diulang-ulang, kisah neraka diulang-ulang, kisah surga diulang-ulang, kisah orang soleh diulang-ulang, agar setiap kita baca selalu kita mengambil pelajaran. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tadabbur, pasti akan berdampak dalam kehidupan. Di antaranya kita akan lebih sabar. Ikhwan, ibu-ibu, akhwat, ummahat, dalam hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan kita rencanakan. Banyak atau tidak? Banyak. Agar Allah kasih tahu ini bukan surga. Surga dan ingin semuanya terpenuhi di surga. Sekarang tidak semua kita inginkan kita dapatkan. Banyak yang kita dapatkan tapi tidak semua. Agar kita tidak itmi'nan dengan dunia, agar kita tidak condong kepada dunia. Kata Allah tentang radhu bil orang kafir. Radhu bil hayati dunya wa ma'annu biha. Sungguhnya orang-orang innal ladzina yarjuna liqa'ana, sungguhnya orang tidak berharap bertemu dengan kami. Dan mereka radhu bil hayatid dunya, dan mereka tenteram dengan kehidupan dunia. Wa ma'annu biha, dan mereka condong. Itu orang kafir karena senang dengan dunia, tidak mau mati. Lupa bahwasanya ada alam berikutnya. Maka Allah kasih dalam hidup ini kecobaan, kesedihan, agar seorang tahu hidup ini cuma apa? Sementara. Dan dia merindukan sesuatu yang sempurna. Sempurna itu hanya ada di surga kelak. Nah, coba kalau ibu-ibu semua, ibu-ibu misalnya cantik, kaya, muda terus, kurus terus, nggak pernah gembrot, terus semua lengkap, nggak mau mati. Ya, semua mobil mewah, tas branded semua, ya, semua lengkap. Kalau emas banyak seperti toko emas jalan kalau keluar, dia mana mau mati? Nggak mau mati. Karena nyaman di puncak kenyamanan, sehingga itmi'nan, ridho dengan kehidupan dunia. Kalau gitu lupa akhirat. Tapi Allah kasih teguran, kasih musibah, kasih penyakit, kasih kesengsaraan, sehingga kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah apa? Sementara. Jadi baca Al-Quran, kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran, akan beri pelajaran bagi kita. Dan banyak, saya kalau baca kisah, saya kadang-kadang subhanallah, kok bisa ya? Ternyata bisa. Contoh kisah yang menakjubkan saya baca Al-Quran. Kisah wanita solehah yang ada di negeri Madian, dan kisah Nabi Musa yang ada di Mesir. Kan banyak akhwat tanya sama saya, Ustadz, kita ini akhwat Ustadz, kita nggak keluar rumah, terus jodoh gimana mau datang Ustadz? Kalau mau dapat jodoh kan buka-buka dikit keluar. Orang lihat cantik baru ada yang ngelamar. Kalau kita cuma di rumah aja, apalagi pakai cadar, kapan ada jodohnya Ustadz? Subhanallah. Saya ingat kisah luar biasa tentang kisah siapa? Perempuan yang di negeri Madian. Allah mentakdirkan Musa alaihissalam, Allah kirim lelaki soleh dari Mesir untuk melamar dia. Padahal jaraknya 1000 kilo lebih. Mesir itu benua Afrika, Madian benua Asia, lintas benua, subhanallah. Musa alaihissalam hidup di Mesir dengan luar biasa sebagai anak angkat Fir'aun, dengan kekayaan luar biasa. Tapi Allah mentakdirkan, ternyata dia tidak sengaja bunuh salah satu orang Kipti, anak buah Fir'aun, akhirnya di buronan. Akhirnya dia kabur tanpa persiapan. Sehingga dia lintas benua, jalan dari Mesir,
tanpa bekal, sampai dia sering makan daun hijau-hijau, rumput-rumput, sampai terlihat warna hijau dari luar tubuhnya, saking banyak rumput yang dia makan. Sampai dia tiba di negeri Madian. Madian itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Madian letaknya adalah di Yordan, ada juga Madian. Ada yang mengatakan Madian letaknya adalah di Tabuk, di kota Al-Bida. Itu di Saudi Arabia. Intinya di benua Asia. Saudi kan di Syam di benua Asia, lintas benua. Seribu kilo lebih dia berjalan. Ternyata sampai sana dapati sumur. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Orang-orang lagi di sumur, lagi ambil air. Ternyata ada dua perempuan yang halang-halangi kambingnya. Kambingnya mau maju, dia halang-halangi. Terus orang laki-laki ini juga kurang ajar semua. Harusnya kan ladies first. Ini kurang ajar. Ya. Harusnya kan apalagi perempuan cuma 2 orang. Beda kalau perempuan 100 orang. Udah tunggu. Ini cuma 2 orang. Harusnya ladies first, sudah ambil dulu. Tapi mereka kurang ajar. Mereka cuekin itu perempuan. Sudah tahu perempuan. Musa kasihan. Ini kenapa perempuan? Musa datang. Ma khotbukuma. Kenapa enggak ambil air? Apa dua terselai berkata? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami tidak bakalan ambil air sampai laki-laki semua pergi. Seharusnya bapak kami yang ambil air, tugas laki-laki, tapi bapak kami sudah sangat tua. Kata para ulama, mereka tidak ingin ikhtilat, campur baur dengan apa? Lelaki. Subhanallah. Kata Allah, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Nabi Musa ambilkan air. Sebut dalam riwayat, mereka sudah pergi, ternyata mereka tutup sumur. Dan sumur itu, tempat tutupnya itu berat. Hanya bisa diangkat 8 orang. Musa angkat sendiri. Dia ambil air, dia kasih. Setelah pergi, dia tidak minta upah, tidak niat apa-apa. Tidak minta nomor telepon, tidak minta nomor WhatsApp. Mereka pergi, Musa terus berbaring di bawah pohon, lapar dia. Tidak ada yang jamu dia, siapa, nggak ada yang dia kenal. Tidak jamuan sama siapa. Dia sudah di situ dekat-dekat. Nggak ada yang jamu. Maka dia berdoa kepada Allah. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguhnya aku fakir selalu kepada kebaikan yang kau berikan kepada aku. Dan ini di antara husnudzan Musa. Jadi Musa alaihissalam. Ini hadis, makna doa ini. Ini lima anzalta ilayya min khair. Jadi lima anzalta fi'il madhi. Menunjukkan past tense, setelah lalu. Yaitu ya Allah, sungguhnya apa yang kebaikan yang kau berikan kepadaku biasanya. Fakir dengan isim fa'il. Atau sigah mubalaghah bismil fa'il. Maknanya fakir. Yaitu aku senantiasa butuh kepada kebaikan yang selama ini kau berikan kepadaku. Musa alaihissalam musnudzon. Dia berkata, sebagaimana biasanya kau baik kepadaku ya Allah, kebaikan terus aku selalu menanti. Dia husnudzon. Allah baik. Kan selama ini saya dibaikin. Ini juga akan dibaikin sama Allah. Itulah di antara doa para nabi. Mereka husnuzon dan mereka ingat kebaikan Allah sebelumnya. Akhirnya dalam sebagian para salaf mengatakan Musa minta roti, lapar dia. Lagilah lapar. Akhirnya dia diundang makan. Subhanallah, akhirnya bapak orang tua yang bapak dua wanita tadi nawarin putrinya. Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wa in atmamta ashran famin indik. Wa ma uridu an asyqa alaik. Satajiduni insyaallah minas salihin. Qala dzalika bainu wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka akhirnya calon bapak mertua berkata, wahai Musa, saya ingin nikahkan kau dengan salah satu dari 2 putriku tersebut. Dengan syarat kau jadi kerja kebun selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun terserah engkau. Insya Allah kau akan dapati aku orang soleh. Itu aku akan baik. Musa berkata, ya ini antara aku dengan engkau. Saya mau 8 tahun, 10 tahun terserah saya. Apa yang saya pilih 8 atau 10 tahun tidak ada tuntutan lebih dari itu. Dan engkau Allah menjadi saksi atas perjanjian kita. Subhanallah, Musa akhirnya menikah dengan wanita solehah tersebut. Sebelumnya Allah sebutkan ketika Musa masih lagi kelaparan di bawah pohon, orang tua tadi ngirim putrinya. Kata Allah, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya
datanglah wanita salah satu dari dua tadi datang menuju Musa dengan tersipu-sipu malu. Ya, disebutkan oleh ahli tafsir Musa lihat dari jauh. Ada cewek, ada akhwat. Langsung tuh akhwat tutup wajahnya. Padahal ketika itu di zaman itu wajah tidak bukan syariat jilbab mungkin, tapi dia karena malu sama Musa dia tutup. Kemudian akhirnya jalan sama Musa, berjalan alas cahya, jalan dengan penuh malu-malu. Bahkan cara jalannya pun menunjukkan dia tersipu malu. Akhirnya Musa bilang kau di belakang, saya di depan. Jadi Musa jalan depan, kalau belok kanan si akhwat lempar kerikil sebelah kanan, kalau belok kiri si akhwat lempar kerikil sebelah kiri. Jadi jalan bukan berdua ya. Ukhti di mana rumahnya? Jauh enggak? Abi bagaimana Abi? Kira-kira enggak ada itu. Subhanallah. Musa depan, akhwat di belakang. Kalau perempuan depan khawatir, Musa ngelihat lekuk tubuhnya, Musa enggak mau. Subhanallah, akhirnya Musa begitu. Maksud saya, ini akhwat jauh. Dari Sabang sampai Merauke jauh. Ternyata Allah takdirkan bertemu. Maksudnya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau seorang bertakwa kepada Allah salehah, pasti ada solusi. Meskipun terpisah dengan antar benua, tapi Allah takdirkan pasti apa? Ketemu. Maksudnya ini kita dapati dalam pelajaran Al-Quran sangat banyak. Maka benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Semua solusi terbaik ada di Al-Quran. Di antara pelajaran-pelajaran Al-Quran yang terbaik dikumpulkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil ya dalam kitabnya Khamsuna Qaidah ya 50 kaidah tentang kehidupan, dan saya sudah ceramahkan, bahkan saya tambah beberapa kaidah yang lain ya tentang kaidah kehidupan dari Al-Quran terkait dengan kehidupan pribadi pun masyarakat. Saya anjurkan kepada ibu-ibu untuk baca buku tersebut dan juga boleh dengar kajian saya karena saya syarah 50, bahkan saya tambah 3 kaidah dan mungkin saya akan tambah lagi karena Al-Quran penuh dengan kaidah. Kaidah itu penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjalani kehidupan dengan tentram, dengan sabar, karena namanya ujian akan terus ada. Oleh karenanya, ini di antara bukti bahwasanya Al-Quran bisa merubah kehidupan apa? Seseorang. Oleh karenanya, kalau kita sering baca Quran, Allah akan beri keberkahan. Dan keberkahan itu kebaikan yang sering tidak kita duga. Yang sering tidak kita duga. Saya sering sampaikan kisah, ada kawan, dia S3 Amerika, bidang pendidikan. Dia datang ke rumah ngobrol. Dan dia pernah, karena dia pakar bahasa Inggris, dia pernah disuruh oleh seorang ustadz menerjemahkan Al-Quran dari awal sampai akhir bahasa Inggris. Akhirnya dia terjemahkan. Ketika dia terjemah Al-Quran tidak mudah menerjemah. Terpaksa dia baca tafsir-tafsir. Sehingga seluruh ayat dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dia pernah baca tafsirnya. Dari situ dia bilang, ini Quran luar biasa. Maka sejak itu dia bilang, saya suruh anak saya tiap hari harus baca Quran. Dan saya punya anak, tidak pernah saya tanya tentang bagaimana pelajaranmu di sekolah. Padahal dia pakar pendidikan. Saya cuma tanya, hari ini sudah baca Quran belum? Itu yang saya tanya. Ternyata anak saya murid-murid teladan. Maksud saya, dia bilang, saya tidak peduli anak saya mau tinggal kelas, mau apa saya tidak peduli. Yang penting saya tanya, hari ini kau sudah baca Quran belum? Kenapa saya begitu Ustaz? Karena saya tahu Al-Quran ternyata luar biasa. Karena saya pernah baca tafsir dari awal sampai apa? Akhir. Maka ternyata ketika dia yakini ada kebenaran Al-Quran, Allah akan buka banyak kebaikan yang dia tidak duga. Maka dekatkanlah diri kita dengan apa? Al-Quran. Ibu-ibu jangan suka baca medsos. Sudah ibu-ibu. Ada artis dicerai nggak usah dibaca, Bu. Ngapain? Sudah dicerai, tulisan di artis itu nggak usah dibaca. Ibu ada akhwat, ada artis suaminya meninggal, ibu pada menangis semua. Padahal suami orang yang meninggal pada nangis. Suami sendiri diomelin, gimana ceritanya? Ini suami orang menangis, mati dia menangis. Suami sendiri di rumah diomelin. Oleh karenanya baca Quran jadikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sholat malam, jangan lupa baca Quran, ada target wirdul yaumi. Enggak usah banyak-banyak, saya enggak suruh baca banyak-banyak. Saya bilang seperempat juz per hari, oke lah, itu sudah luar biasa. Kalau bisa sempat waktu baca terjemah, baca tafsir, kalau bisa dengar ceramah. Alhamdulillah saya punya ceramah tafsir banyak di YouTube. Sudah hampir sekitar 16 juz ya. Saya bisa dengar aja satu baca. Enggak apa, baca aja, baca. Dengar. Situlah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita bilang, ya Allah, saya ingin dekat dengan Quran, ya Allah.
Saya ingin memahami firman-firman-Mu. Ketika kita niat untuk memahami ayat Allah, insya Allah kasih keberkahan dalam hidup ini. Benar hidup kita banyak ujian, tapi insya Allah kita bisa lewati. Benar banyak ujian ini, banyak hal yang kita tidak inginkan, tapi insya Allah kita bisa lewati. Dengan keberkahan apa? Al-Quranul Karim. Maka yang sampai di rumah tidak dibacain Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah di rumah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Setan lari di rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Ini rumah tidak pernah baca Al-Quran. Film Korea diputar di rumah. Setan datang semua. Setan datang. Ya. Ada film Korea. Akhirnya maksiat, musik-musik di rumah. Ya repot. Gimana mau berkah? Bagaimana mau berkah di rumah? Ya. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Teori banyak ibu-ibu ya. Yang penting praktek. Yang penting apa? Praktek. Semoga Allah mendekatkan kita dengan Al-Quran. Semoga kita menjadikan ahli Al-Quran wa khasatuhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita cinta dengan Al-Quran, rindu membaca ayat-ayatnya. Kita baca di siang hari maupun di malam hari. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang rindu untuk sholat malam. Yang gelisah kalau tidak bisa bangun malam. Semoga Allah menjadikan Al-Quran memberi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat kelak.